Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran Matematika kelas 8. Di video ini kita akan belajar bab 10 yaitu tentang peluang. Apa sih peluang itu? Peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Nah, untuk lebih memahami konsep tentang peluang, perhatikan ilustrasi berikut ini. Beberapa dari kalian pasti pernah kan melihat widget dari smartphone yang memperkirakan tentang cuaca hari ini? Biasanya widget terdapat di layar depan smartphone, tampilannya seperti ini. Ketika kita klik widget tersebut, ada beberapa informasi tentang cuaca, di antaranya suhu, kelembapan udara, dan yang paling sering kita lihat adalah kemungkinan turunnya hujan. Kalau di sini yang ingin kita lihat adalah cuaca di Bandung pada tanggal 26 Mei 2021. Misalkan kita ada rencana untuk keluar rumah jam 4 sore. Kita lihat di sini persentase turunnya hujan besarnya yaitu 33%. Itu artinya dari 100 hari yang kondisinya sama seperti hari ini, ada 33 hari yang turun hujan. Dari informasi yang kita dapatkan, kita bisa mempersiapkan akan turunnya hujan, seperti membawa payung atau membawa jas hujan pada kendaraan bermotor. Nah, nilai yang 33% tadi itu yang disebut dengan peluang. Jadi, bisa kita katakan peluang terjadinya hujan di Bandung tanggal 26 Mei 2021 sebesar 33%. Bisa dipahami ya konsep dasar tentang peluang. Dengan memahami konsep peluang, kita bisa memprediksi kejadian yang akan datang, lalu memutuskan tindakan dengan lebih akurat. Tentunya tidak asal tebak, tapi berdasarkan fakta dan data yang ada. Oleh karena itu, materi peluang kita pelajari setelah bab statistika. Karena di materi statistika, kita belajar cara membaca, menganalisis, dan mengolah datanya. Seperti itu ya. Sebelum kita lanjut membahas tentang peluang, kita perlu tahu istilah-istilah yang ada dalam materi peluang. Ada 3 istilah penting pada materi peluang, yaitu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Kita bahas satu persatu ya. Ruang sampel nanti disimbolkan dengan S besar adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Ruang sampel dapat ditentukan dengan cara melihat tabel atau dengan diagram pohon. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Yang terakhir adalah istilah kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Supaya lebih memahaminya, kita terapkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, pada pelemparan sebuah uang logam, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Kita tahu ya bahwa uang logam memiliki 2 sisi. Yang pertama, sisi angka yang menunjukkan nominal angka rupiahnya, dan yang kedua, sisi gambar yang terdapat gambar tertentu pada uang logam. Kita tahu ya, ruang sampel itu himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita lempar uang logam, ruang sampelnya adalah himpunan dari sisi angka dan sisi gambar. Lalu titik sampelnya adalah angka dan gambar itu. Kalau misalnya ditanya banyaknya titik sampel, berarti ada 2 ya. Disimbolkan dengan N
buka tutup S. Nah, ini maksudnya banyaknya titik sampelnya, sama dengan 2. Kemudian kejadiannya setelah uang logam dilempar, yang muncul kalau nggak sisi angka ya sisi gambarnya, seperti itu ya. Contoh yang kedua, pada pelemparan sebuah dadu, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Kita tahu bahwa dadu memiliki 6 sisi. Sisi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kalau sebuah dadu dilempar, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang berisi mata dadu 1 sampai 6. Lalu titik sampelnya adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau ditanya banyaknya titik sampelnya, berarti N dalam kurung S sama dengan 6. Lalu kejadiannya setelah dadu dilempar, maka bisa aja muncul mata dadu 1, atau muncul mata dadu 2, atau muncul mata dadu 3, dan seterusnya sampai muncul mata dadu 6. Paham kan ya? Contoh soal yang ketiga, tentukanlah ruang sampel pada pelemparan 2 buah uang logam secara bersamaan. Nah, ini agak berbeda dengan contoh 1 dan contoh 2. Kalau contoh 1 dan contoh 2, bendanya hanya 1. Kalau enggak uang logam, ya mata dadu. Sedangkan ini bendanya ada 2, yaitu 2 buah uang logam. Cara mencari ruang sampelnya, kita bisa gunakan metode tabel atau pakai diagram pohon. Tabelnya kurang lebih seperti ini. Untuk uang logam yang pertama, kemungkinannya bisa aja angka atau gambar. Makanya kita tulis di sini angka dan gambar. Nah, uang logam kedua kemungkinannya juga sama, bisa aja muncul angka atau gambar. Makanya di sini juga ditulis angka atau gambar. Jadi kemungkinannya yang pertama bisa aja muncul uang logam yang pertama angka, uang logam yang kedua angka juga. Atau bisa aja uang logam yang pertama angka, uang logam yang kedua gambar. Bisa juga uang pertama gambar, uang kedua angka. Atau bisa juga uang pertama gambar, uang kedua juga gambar. Udah, berarti ruang sampelnya adalah AA atau angka-angka ya. AG, GA, dan GG. Berarti kalau ditanya berapa banyak anggota ruang sampelnya, kita tulis NS sama dengan 4. 4 itu ini 1, 2, 3, dan 4. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita gunakan diagram pohon. Kita tuliskan dulu kemungkinan pada uang logam yang pertama. Berarti kan angka dan gambar. Nah, masing-masing kita pasangkan dengan kemungkinan uang logam yang kedua, angka dan gambar juga. Jadi kemungkinan yang pertama A sama A, kemungkinan yang kedua A sama G, kemungkinan yang ketiga G dan A, dan kemungkinan yang keempat G dan G. Hasilnya sama aja ya dengan metode tabel. Jadi terserah kalian mau pakai metode tabel atau metode diagram pohon. Kalau misalnya di dalam soal hanya ditanyakan berapa banyak titik sampelnya, berarti kita cukup mengkalikan saja kemungkinan-kemungkinan masing-masing benda. Sebagai contoh, uang logam yang pertama kemungkinannya kan ada 2, angka dan gambar. Uang logam yang kedua juga sama, berarti kita tulis NS sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi kalau nanti di soal ada 3 buah uang logam, berarti banyak titik sampelnya adalah uang pertama ada 2 kemungkinan dikali uang kedua ada 2 kemungkinan dikali uang ketiga ada 2 kemungkinan juga. Jadi hasilnya adalah 8. Selanjutnya contoh soal keempat.
Dua buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan A. Banyak titik sampelnya, B. Banyak kemungkinan mata dadu berjumlah 8. Langsung kita jawab ya, yang A. Banyaknya titik sampel. Untuk dadu berarti ada 6 kemungkinan, berarti kita tulis NS sama dengan dadu yang pertama ada 6 kemungkinan dikali dadu yang kedua juga ada 6 kemungkinan, berarti 6 dikali 6 hasilnya 36. Selanjutnya, berapa banyak kemungkinan mata dadu berjumlah 6? Supaya lebih teliti, kita lihat tabel berikut ya. Kemungkinan yang pertama, bisa aja dadu yang pertama muncul 1, dadu yang kedua juga muncul 1. Kemungkinan yang kedua, bisa aja dadu yang pertama muncul mata dadunya 1 dan dadu yang kedua muncul mata dadunya 2 dan seterusnya sampai jadi begini ya. Oke, kita udah lengkapi tabelnya. Yang ditanyakan tadi kan mata dadu yang berjumlah 8. Tinggal kita cek aja mata dadu yang berjumlah 8. Yang pertama yang ini, karena 2 ditambah 6, 8. Yang kedua ini, yang ketiga ini, keempat, dan ini juga. Jadi ada 5 kemungkinan mata dadu yang berjumlah 8. Gitu ya, bisa dipahami kan? Oke, selanjutnya. Peluang itu kan nilai kemungkinan suatu kejadian. Nah, nilai peluang ini bisa didapatkan dengan 2 cara. Yang pertama, melalui data hasil percobaan dan yang kedua, melalui hitungan saja. Peluang yang didapatkan dari hasil percobaan ini disebut dengan peluang empirik. Dan peluang yang didapatkan dari hasil perhitungan ini yang disebut dengan peluang teoretik. Sekarang kita fokus ke peluang empirik ya. Untuk peluang teoretik akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Apa itu peluang empirik? Peluang empirik adalah nilai perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Jadi kalau kita rumuskan, peluang empirik sama dengan banyak kemunculan dibagi banyak percobaannya. Peluang empirik, nama lainnya frekuensi relatif. Jadi, kalau nanti di dalam soal kita menemukan istilah frekuensi relatif, berarti itu sama dengan peluang empirik ya. Untuk lebih memahami tentang konsep peluang empirik, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 40 kali, tentukan peluang empirik kemunculan mata angka tersebut. Oke, kita lihat informasi penting pada soal. Koin kan dilempar sebanyak 100 kali, berarti banyaknya percobaan ada 100 kali. Informasi berikutnya, mata koin angka muncul sebanyak 40 kali. Yang ditanyakan peluang empirik kemunculan mata angka. Berarti tadi banyaknya kemunculan mata koin angka ada 40 ya. Jadi peluang empiriknya tinggal dibandingkan aja. Banyak kemunculannya 40 dibanding banyak percobaannya 100. 40 per 100 bisa disederhanakan ya. Pembilang dan penyebutnya karena sama-sama genap, kita bisa bagi 20. Jadi hasilnya 2 per 5. Jawabannya yang C. Contoh soal yang kedua. Sebuah koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 38 kali, maka peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka adalah. Oke, kita catat dulu informasi pentingnya. Di sini koin dilempar sebanyak 100 kali, berarti banyak percobaannya 100. Ingat,
Kalau koin dilempar berarti kan kemungkinannya muncul hanya ada 2 ya. Kalau nggak angka ya muncul gambar. Nah, di soal sudah diketahui bahwa mata koin angka muncul sebanyak 38 kali. Berarti kemungkinan munculnya mata koin gambar jadi 100 dikurangi 38. Hasilnya 62. Nah, yang ditanyakan adalah peluang empirik munculnya mata koin bukan angka. Maksudnya berarti peluang empirik kemunculan mata koin gambar kan ya? Jadi peluang empirik munculnya gambar 62/100. Atau bisa disederhanakan masing-masing dibagi 2 ya, penyebut dan pembilangnya. Hasilnya 31/50. Jawabannya yang B. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu. Jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 40 kali, maka peluang empirik kemunculan mata dadu 2 adalah. Nah, ini datanya dalam tabel. Ingat lagi ya, kalau ada kata frekuensi artinya banyaknya data atau banyak percobaannya. Banyak percobaan seluruhnya kan 40, itu artinya 6 ditambah M ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 40. Oke, kita hitung dulu. Ini jadinya M ditambah 34 sama dengan 40. Jadi nilai M-nya adalah 40 dikurangi 34, berarti 6. Yang ditanya peluang empirik mata dadu 2. Mata dadu 2 itu kan munculnya 6 kali. Jadinya peluang empirik muncul mata dadu 2 adalah 6 per total percobaannya yaitu 40. Ini bisa disederhanakan lagi ya, sama-sama dibagi 2. Jadinya 3/20. Yang D jawabannya. Contoh soal yang keempat. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu sebanyak sekian kali. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu 5 adalah 1/6, maka peluang empirik mata dadu selain 5 dalam percobaan tersebut adalah titik-titik. Ini datanya dalam tabel. Kita cari dulu nilai K ini ya, supaya kita tahu jumlah percobaannya ada berapa. Lihat di soal, peluang muncul mata dadu 5 berarti banyak muncul angka 5 per banyak percobaannya. Nah, peluang empiriknya 1/6 sama dengan banyak muncul angka 5-nya. K per banyak percobaannya berarti 10 ditambah 12 ditambah 11 ditambah 10 ditambah K ditambah 12. Berarti ini 1/6 sama dengan M per K ditambah 55. Lalu kita kalikan silang. Jadi 6K sama dengan K plus 5. Terus jadi 6K dikurangi K sama dengan 55. 5K sama dengan 55. K-nya berarti 55 dibagi 5 hasilnya adalah 11. Berarti banyak percobaan seluruhnya adalah 10 ditambah 12 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 12. Hasilnya adalah 66. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensi relatif muncul mata dadu selain 5. Ingat ya istilah tadi, istilah frekuensi relatif sama dengan peluang empirik. Mata dadu selain 5 munculnya 55 kali kan, dari 66 dikurangi 11. Sedangkan banyak percobaan semuanya ada 66. Jadi, peluang empirik muncul mata dadu selain 5 adalah 55/66. Ini bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 11. Jadinya 5/6. Jawabannya C.
Baik anak-anak, itu tadi materi mengenai peluang, khususnya tentang peluang empirik. Untuk peluang teoretik akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.